Sambil membentangkan spanduk bertuliskan Aliansi Mahasiswa Menggugat, tolak Petronas dan produk Malaysia di Sulawesi Selatan. Saya nak bagi tahu, suatu ketika dahulu, Petronas telah mengadakan perniagaan di Indonesia, tetapi telah ditutup pada 2012. Kenapa sih aset Pertamina kok ketinggalan jauh sekali dengan perusahaan-perusahaan energi yang lain ya? Bahkan tetangga kita Petronas saja kan sudah itu kurang dari separohnya. Betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji di Coca-Cola, Pak. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia. Bahkan itu kalau ditambah dengan tantiem, dividen, kemudian kompensasi finansial lainnya, maka THP yang diberikan kepada direksi Pertamina 4 miliar per bulan, jauh lebih besar daripada gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Hanoi berjaya mempercepatkan rundingan kerjasama sektor tenaga antara Petronas dan Petro Vietnam. Indonesia itu bukan preferable tempat investor naruh uangnya. Kenapa? Karena situasinya jadi secara regulasi, banyak palak. Yang malak itu bukan saja aparat, bukan saja pemerintah daerah, tapi juga ormas. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin BUMN Indonesia, Pertamina, geng, perusahaan besar milik negara Indonesia Raya, itu viral karena koruptor tertangkap. Saya sangatlah bersyukur dengan pemimpin kita yang sekarang, Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi ramai juga para netizen-netizen kita yang memboikot Petronas, sementara DPR kita suruh masuk Petronas. Akan tetapi kenapa netizen ini begitu angkuhnya nak tolak Petronas Malaysia masuk Indonesia, sementara Petronas tuh belum nak lagi masuk Indonesia, masuk aja belum, macam mana dia nak boikot? Pemirsa, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Makassar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di bawah flyover Makassar. Masa aksi mengancam akan memboikot produk tersebut karena dinilai merugikan pengusaha lokal, termasuk di kota Makassar. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Makassar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di bawah flyover Makassar Selasa siang. Aksi dilakukan dengan menggelar orasi dan membentangkan spanduk. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan Aliansi Mahasiswa Menggugat, tolak Petronas dan produk Malaysia di Sulawesi Selatan. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Jenderal Lapangan, menyampaikan keberadaan Petronas di Indonesia dinilai merugikan pengusaha dan cenderung tidak bisa menepati perjanjian kerjasama dengan mitra pengusaha di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan. Petronas ini perusahaan besar asal Malaysia itu kemudian tidak taat aturan, tidak taat undang-undang, tidak taat hukum yang ada di Indonesia. Aksi unjuk rasa ini bertepatan dengan kedatangan Duta Besar Malaysia untuk Republik Indonesia ke Makassar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein, mengatakan bahwa hal tersebut persoalan bisnis dan berharap diselesaikan oleh kedua belah pihak, agar hubungan bisnis antara Malaysia dan Indonesia berjalan dengan baik. Pak ya, jadi tidak ada Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat berpuasa, tak lama lagi kita nak raya, bertemu lagi dengan Abang Tua. Jangan lupa follow my TikTok, bagi support. Dan kita boleh berbicara banyak lagi tentang hal-hal masalah-masalah yang ada di Malaysia. Okey. Belakang saya ni gambar lambang Petronas yang telah berjaya dibangunkan di Brazil, membuka stesen minyak di Brazil. Bertambah lagi satu rangkaian Petronas di luar negara. Tahniah, dikabarnya baru memula 5 rangkaian di Brazil. Mungkin akan bertambah banyak, kita tidak tahu.
Mudah-mudahan akan berjalan dengan lebih lancar. Dan juga dengan Vietnam Petronas telah mengadakan perbincangan dengan Petronas Vietnam Co Limited. Ya, usaha mencari gali di Vietnam. Ada beberapa blok dan untuk diserahkan pada Petronas untuk cari gali minyak. Dan Alhamdulillah, Petronas yang semuanya ini adalah 100% milik rakyat Malaysia berjaya menggerak langkah lagi satu tapak. Pernah satu ketika dahulu, barangan Petronas tidak boleh memasuki satu negara barat yang dikenali sebagai polis dunia tu lah. Pernah. Sebab apa? Petronas mengadakan usaha sama dengan sarikat negara-negara yang telah disekat oleh Uncle Sam. Pernah. Tapi Petronas tetap berjalan dengan baik. Sebab dia berniaga. Okay? Cuma saya nak ungkap ada satu video daripada sekumpulan pelajar di Indonesia telah mengadakan demo menentang kemasukan Petronas di Indonesia kerana dikuatiri merosak reputasi barang-barang lokal dengan kehadiran Petronas. Tapi mungkin kalau kehadiran Caltex ke Esso ke ataupun stesen minyak daripada negara barat boleh mungkin, tapi daripada Petronas tidak boleh. Walaupun dapat sindiran-sindiran daripada anggota DPR mengatakan kalau Pertamina tidak mampu memberi keselesaan kepada penduduk, lebih baik bawa masuk saja Petronas. Terima kasih Pak DPR. Cuma saya nak bagi tahu, suatu ketika dahulu Petronas telah mengadakan perniagaan di Indonesia, tetapi telah ditutup pada 2012 kalau tidak salah saya kerana kurang sambutan daripada rakyat Indonesia. Mungkin sebab anti kemalaysiaan mungkin. Anti kenegaraan. Kita tidak tahulah. Tapi pada 2012 telah ditutup. Dan banyaklah tombahan yang diberitahu Petronas bangkrut. Kalau Petronas bangkrut, dah tutup dah. Sekarang Petronas adalah satu syarikat minyak yang menaja pelumba F1 dan MotoGP. Dan Petronas bangga dengan lambang yang kami ada. Terima kasih pada Tengku Razili Hamzah dan Mahathir telah merealisasikan Petronas ini. Baik itu jaringan arwah Tun Abdul Razak. Kalau tidak kerana mereka bertiga, mungkin Petronas ini tidak akan wujud sampai ke hari ini. Kita tidak tahu. Tapi Alhamdulillah, pada semua pengguna-pengguna Petronas, pengguna di Malaysia, supportlah Petronas, syarikat minyak milik rakyat Malaysia. Kenapa sih aset Pertamina kok ketinggalan jauh sekali dengan perusahaan-perusahaan energi yang lain ya? Bahkan tetangga kita Petronas saja kan sudah itu kurang dari separohnya total asetnya itu gitu ya. Jadi saya lihat laporan 2023 itu, silakan kalau salah nanti dikoreksi ya. Jadi dari omset 991 triliun itu, laba bersih Pertamina adalah 41,4 T gitu ya. Artinya hanya 4,17% laba bersih dibanding dengan revenue gitu. Saya bandingkan dengan Petronas itu, dia di tahun yang sama omsetnya 1,236 T gitu ya. Labanya itu 290 T gitu. Artinya 23,5%. Berarti kita paham ya bahwa kenapa aset Pertamina ketinggalan jauh ya. Sehingga kita mungkin pengen ekspansi tempat-tempat minyak di negara-negara lain itu sangat kesulitan karena di sini menurut saya salah satu kuncinya gitu. Jadi saya berharap transformasi yang sudah digulirkan dari 2021 itu mohon coba efisiensinya terus dibedah gitu ya. Sebagaimana Pak Prabowo sekarang sedang efisiensi anggaran ya. Kalau istilahnya itu lemak-lemaknya itu terus dicari ya supaya dihilangkan itu. Jadi saya khawatir kalau situasinya seperti ini, kita memang akan selalu kalah setiap tahunnya itu Pak, dari si performan gitu ya. Jadi kan kalau laba bersih itu cuma 4% ya, sementara yang perusahaan-perusahaan lain itu lebih dari 10, lebih dari 20 apalagi itu. Kita nanti untuk riset, untuk pengembangan-pengembangan, untuk bagaimana bertarung ya, mencari kilang-kilang baru itu, kita akan selalu ketinggalan Pak gitu ya. Harapan kita Pertamina menjadi kebanggaan nasional yang mendunia ya, bisa diwujudkan. Jika menilik betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan,
setara dengan gaji dirut Coca-Cola, Pak. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia. Bahkan itu kalau ditambah dengan tantiem, dividen, kemudian kompensasi finansial lainnya, maka THP yang diberikan kepada direksi Pertamina 4 miliar per bulan, jauh lebih besar daripada gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pak. Ini amat sangat terlalu luar biasa. Maka seharusnya dengan angka sefantastis itu, direksi wajib bisa memberikan pelayanan terbaik, wajib bisa menghadirkan BBM berkualitas, wajib bisa memberikan BBM yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, bahkan bisa membuat profit yang impactful bagi negara harusnya. Tapi nyatanya apa? Malah merugikan negara dan melukai rakyat kita hari ini. Bahkan kalau kita lihat di laporan keuangan anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga, kompensasi bagi manajemen kunci termasuk direksi dan komisaris mencapai 19,1 juta US dollar atau setara dengan 312 miliar. Bayangkan, duit sebanyak itu kalau dipakai untuk MBG misalnya, bisa memberikan makan kepada 31 juta anak kita, Pak. Atau kalau itu diberikan kepada para guru P3K, para CPNS kita yang diprank oleh negara hari ini, maka itu bisa mensejahterakan mereka sampai nunggu mereka menjadi PNS, Pak. Bukan bermaksud bagaimana, hanya mereminder, Pak. With great power comes great responsibility. Maka evaluasi manajemen beserta remunerasinya di BUMN ini sangat-sangat urgent untuk segera dilakukan. Kemudian yang keempat, Pak Dirut, karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan DPR RI, kepada pimpinan Komisi 6, untuk bagaimana segera dibentuk panja BBM Pertamina. Karena jangan berhenti pada pion-pion yang sudah terjerumus ini, Pak. Jangan kemudian ini keluar dari mulut singa masuk ke kandang macan, Pak. Tetapi ini kesempatan untuk membersihkan Pertamina secara menyeluruh. Maka nanti kasihan juga kepada Danantara ketika mereka harus memikul beban berat, karena ternyata Pertamina sebagai BUMN terbesar ternyata boncos dan gembos, Pak. Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok, yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempat ini beliau akan hadir. Kita akan undang mantan komisaris, begitu juga mantan dirut Pertamina Bu Nike, begitu juga mantan dirut-dirut di era ketika dulu Petrol dibubarkan misalnya, Pak. Kita juga bisa memanggil produsen booster Bron BBM. Jangan-jangan memang Pertamax adalah Pertalite yang diberikan booster. Maka di kesempatan ini juga saya membantah pernyataan PLT Dirut Pertamina Patraniaga ketika rapat dengan Komisi 12. Beliau menyatakan bahwa tidak ada aditif yang bisa menambah RON. Kenyataannya, Pak PLT, kenyataannya ketika Bapak buka Google, ketika Bapak buka e-commerce, banyak sekali perusahaan yang kredibel yang menjual aditif, yang menjual booster, yang bahkan menjanjikan bisa menaikkan 5 poin. Misalnya dari 90 ke 95 yang jauh lebih besar dari Pertamax begitu. Maka saya sangat yakin masih banyak mafia, koruptor, penjahat lain yang masih bercokol di Pertamina ini. Mereka tinggal menunggu giliran saja untuk duduk pada posisi strategis, yang artinya Pertamina tidak akan pernah sehat karena di dalam tubuhnya masih tersebar virus-virus yang dorman, sedang tidur dan menunggu timing yang tepat untuk bangun, atau bahkan mereka bangun cuma belum ketahuan, Pak. Maka kami usulkan panja BBM Pertamina untuk segera dilakukan untuk mengusut dari hulu ke hilir, Pak, untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses pengoplosan ini, Pak. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Hanoi berjaya mempercepatkan rundingan kerjasama sektor tenaga antara Petronas dan Petro Vietnam. Perjanjian dijangka dimuktamadkan Mei depan. Usaha sama bernilai puluhan bilion ringgit itu bakal menjana peluang besar kepada Malaysia. Juliana Syarim di Hanoi, Vietnam ada perinciannya. Kerjasama mega di antara dua gergasi minyak dan gas ASEAN itu disimpulkan Datuk Seri Anwar di akhir lawatan kerjanya di Vietnam. Malaysia turut komited mempercepat proses rundingan itu. Satu contoh, umpamanya Petronas Petrochemical, Petro Vietnam, itu pelaburan puluh bilion yang akan memberikan pulangan yang baik kepada kita. Tetapi kehadiran kita itu percepatkan. Sebab itu saya minta juga Presiden Petronas Tan Sri Tengku Taufik hadir bersama dengan pengurusi Petro Vietnam dan kita selesaikan. Maknanya perjanjian akan diharap dimeterai bulan Mei. Maknanya kalau tidak hadir dia tertangguh. Kerjasama strategik ini merangkumi pompa betan Petronas dalam sektor tenaga di Vietnam. Ini termasuk industri huluran dan hiliran, gas asli serta tenaga boleh baru.
Untuk rekod, Petronas dan Petro Vietnam memeterai memorandum kerjasama untuk meneroka pelbagai peluang dalam sektor tenaga, termasuk gas asli cecair dan petrokimia. Malaysia dan Vietnam turut mengorak langkah memperkukuh kerjasama strategiknya menerusi sektor tenaga, iaitu dari segi penjanaan dan juga sambungan grid elektrik merentasi sempadan. Usaha ini dilihat selari dengan aspirasi ASEAN Power Grid APG yang bukan saja memastikan menjamin kelangsungan belekalan elektrik tetapi juga kestabilan serantau. Indonesia itu bukan preferable tempat investor naruh uangnya. Kenapa? Karena situasinya jadi secara regulasi, banyak palak. Yang malak itu bukan saja aparat, bukan saja pemerintah daerah, tapi juga ormas. Nah, ini mengurangi orang untuk berinvestasi, baru masuk ngurus izin sudah kena palak. Nanti terus dan seterusnya sampai sana sudah beroperasi juga ada yang datang, Anda tolong bantu ini, kalau enggak nanti di demo. Ada konsekuensinya gitu-gitu lah, gitu ya. Jadi yang ini membuat usaha. industri kita semakin terpuruk. Kita dulu punya industri tekstil paling besar di ASEAN. Tetapi habis karena dulu ada kuota. Ingat nggak kasus kuota? Ya kan? Kemudian lagi kasus thrifting. Ya kan? Nah, itu baju bekas masuk semua. Habis kita. Jadi kita itu bukan negara agraris tidak, negara industrialis tidak. Saya nggak tahu negara apa, negara sumber daya alam. Jadi kalau habis kan selesai. Kita tidak punya basis sumber ekonomi. Oke bro, jadi kita bahas satu-satu ya. Video ini nggak main-main ngebongkar betapa hancurnya iklim investasi di Indonesia. Orang-orang sering nanya, kenapa sih investor nggak mau masuk ke Indonesia? Padahal kita punya SDA melimpah, pasar gede, tenaga kerja banyak. Jawabannya simple. Aturan berbelit, pungli di mana-mana, dan investor lebih sering dipalak daripada diajak kerja sama. Dari awal video, udah dikasih tahu kalau Indonesia bukan tempat yang ramah buat investor. Regulasi aja udah ribet, ditambah lagi banyak oknum yang malak. Dan ini bukan cuma aparat atau pemerintah daerah aja, tapi juga ormas. Gila nggak tuh? Lu mau bisnis di sini? Siap-siap aja. Uang lu nggak diputar buat usaha, tapi buat bayar upeti ke sana-sini. Baru masuk aja udah kena palak duluan. Investor tuh belum sempat napas, udah dihadang, belum mulai operasional, udah ada yang nyamperin bawa proposal, bantu ini bantu itu, kalau nggak siap-siap di demo. Anjir, ini usaha atau peras memeras? Lu pikir investor mau ribet kayak gini? Udah pasti mereka kabur. Orang kalau mau investasi itu nyari tempat yang aman, nyaman, jelas regulasinya. Kalau setiap saat dihantui demo bayaran, pungli dari berbagai pihak, yang ngapain juga mereka taruh duit di sini. Terus masuk ke masalah industri kita yang udah hancur lebur. Dulu kita punya industri tekstil paling gede di Asia. Indonesia tuh pernah jadi raja tekstil. Tapi sekarang rata dengan tanah. Semua pada bangkrut. Kenapa? Karena kebijakan impor yang ngawur. Ingat nggak kasus kota? Itu barang-barang impor masuk gila-gilaan tanpa kontrol, industri lokal mati. Sekarang ada lagi drifting, baju bekas impor masuk tanpa batas. Efeknya? Baju bekas ngehancurin pasar lokal. Pabrik-pabrik gulung tikar, pekerja kehilangan kerjaan dan ekonomi makin hancur. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, sekarang Indonesia bukan negara agraris, bukan juga negara industri. Kita ini negara apa? Negara sumber daya alam. Cuma jualan tambang, sawit, batu bara, gas. Nggak ada value added. Cuma ngandelin kekayaan alam, tapi nggak pernah serius bikin industri yang kuat. Dan ini yang bahaya bro, kalau SDA kita habis, kita jadi apa? Mau makan pasir? Kita nggak punya industri yang sustain, nggak punya sektor yang bisa bertahan buat masa depan. Coba lihat negara lain, Vietnam, Thailand, mereka bangun industrinya serius. Makanya investasi masuk, produksi jalan, produksi ekonomi tumbuh. Kita masih sibuk malak investor, masih sibuk ributin hal-hal receh. Jagmeet Holidays brings you the ultimate Sikh pilgrimage experience. The most convenient and affordable way to visit Hemkund Sahib, Hazur Sahib, Golden Temple, Panch Takht, Do Takht. Book your Sikh pilgrimage tour today. Travel with comfort and devotion, budget-friendly pilgrimage packages, a journey of faith and spiritual bliss. Book now and start your spiritual journey. Sibuk ributin hal-hal receh.
Nggak heran kalau investor lebih pilih cabut dan taruh duitnya di negara lain. Siapa yang salah? Ya jelas, kebijakan kita yang nggak pernah mikir jangka panjang. Pemerintah nggak ngelindungin industri sendiri, malah sibuk bikin aturan yang makin menyulitkan. Jadi kalau Indonesia masih kayak gini terus, siap-siap aja kita bakal tertinggal lebih jauh lagi. Negara-negara lain udah lari, kita masih sibuk ngeributin pungli dan impor barang bekas. Sampai kapan? Dan yang paling bikin emosi, bro, ini semua sebenarnya udah kejadian bertahun-tahun. Tapi nggak ada solusi konkret. Pemerintah cuma sibuk kasih janji-janji manis, tapi realitanya investor tetap kabur, industri tetap sekarat, tenaga kerja tetap kena PHK. Dan yang paling parah, kita ini nggak belajar dari kesalahan. Lihat aja Vietnam, dulu mereka kalah jauh sama kita, tapi sekarang mereka udah jadi pusat manufaktur Asia Tenggara. Kenapa? Karena mereka paham betul pentingnya industri. Mereka bikin regulasi yang jelas, insentif yang menarik, dan yang paling penting, mereka melindungi industri mereka sendiri. Nggak sembarang impor. Coba bandingin sama kita, pasar dalam negeri malah dikasih makan produk asing. Lihat aja kasus drifting. Baju bekas masuk bebas tanpa kontrol. Akhirnya industri tekstil kita yang sekarat. Lihat industri otomotif. Kita cuma dijadikan pasar, bukan pusat produksi. Padahal dulu kita udah mulai naik, tapi sekarang Vietnam lebih dipilih buat jadi pabrik mobil listrik. Kenapa? Karena iklim investasi mereka lebih sehat. Di sana nggak ada pungli, nggak ada ormas malak, nggak ada aparat yang tiap bulan minta setoran dari investor. Dan yang lebih parah lagi, ini semua efeknya ke tenaga kerja kita sendiri. Pabrik-pabrik tutup, industri mati, terus pekerja mau kerja di mana? Akhirnya pada jadi TKI. Ironis banget. Kita ini negara gede, sumber daya alam banyak, penduduknya juga banyak. Tapi apa? Rakyatnya malah kerja di luar negeri buat bisa makan. Karena di negeri sendiri nggak ada lapangan kerja. Kita dipaksa jual tenaga murah ke luar negeri, sementara SDA kita dikeruk tanpa nilai tambah. Ini bukan soal ekonomi aja, bro. Ini soal kedaulatan. Negara yang kuat itu bukan cuma karena SDA-nya melimpah, tapi karena industrinya kuat. Kalau kita cuma ngandelin SDA tanpa industri, kita cuma jadi sapi perah buat negara lain. Kita jual batu bara murah, negara lain yang bikin listrik. Kita jual sawit mentah, negara lain yang bikin kosmetik, sabun, dan produk-produk mahal. Kita cuma kebagian remah-remah. Dan lebih ngeselin lagi, kita ini kayak SDA, tapi rakyat tetap susah. Harga bahan pokok makin mahal, biaya hidup makin naik, tenaga kerja banyak yang nggak kepake. Karena ekonomi kita itu nggak dibangun buat rakyat, tapi buat oligarki. Duit investasi yang masuk kalaupun ada, ujung-ujungnya ke kantong segelintir orang doang. Masyarakat bawah tetap jadi buruh, tetap hidup pas-pasan. Sementara elit makin kaya, makin bebas main aturan. Jadi kalau Indonesia masih kayak gini terus, gue tanya lagi, kita ini negara apa? Bukan negara agraris, bukan negara industri, cuma negara yang sumber dayanya diporotin tanpa mikir masa depan. Kalau kita nggak sadar dari sekarang, siap-siap aja kita jadi bangsa yang cuma bisa nonton negara lain maju, sementara kita masih berkutat dengan pungli, impor ngawur, dan aturan yang nyusahin rakyat sendiri. Dan lo tahu apa yang bikin tambah kesel, bro? Pemerintah bukannya beresin masalah ini, malah makin parah. Mereka biarin aja investor kabur, bukannya bikin kebijakan yang mendukung industri lokal, malah buka keran impor gede-gedean, bukannya nutup celah pungli dan ormas-ormas pemalak, malah mereka tutup mata. Jadi ya wajar aja kalau ekonomi kita makin hancur, investor makin males, dan rakyat makin susah cari kerja. Gue kasih contoh real lagi nih. Kenapa negara lain bisa maju sementara kita tetap stagnan atau malah mundur? Lihat Vietnam, lihat Thailand, lihat Malaysia. Mereka tuh tahu cara main di era globalisasi. Mereka narik investor dengan regulasi yang jelas, tenaga dilindungi, dan industri yang dikelola serius. Di sana nggak ada tuh pungli dan premanisme berkedok ormas yang ngisap darah pengusaha. Sekarang bandingin sama kita. Di sini lo buka usaha, belum apa-apa, udah ada yang nagih jatah keamanan lah, dana CSR lah, sumbangan ini itulah. Udah gitu. Masih harus deal sama regulasi yang ribet dan tumpang tindih. Mau urus izin usaha, nggak bisa sehari kelar, bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sementara di negara lain, izin usaha bisa kelar dalam sehari tanpa ribet. Jadi lo kira investor mau nungguin birokrasi kita yang jalannya kayak siput?
Ya kagak lah, mereka cabut ke negara lain yang lebih efisien. Terus masalah lainnya, kenapa kita terus-terusan dijadiin tempat buangan barang murah dari luar negeri? Kenapa pemerintah nggak bikin regulasi yang benar buat melindungi produk lokal? Semua barang impor bisa masuk bebas, dari tekstil, elektronik, kendaraan, sampai barang-barang sepele kayak jarum pentul dan sumpit. Apa nggak gila? Padahal kalau kita serius, kita bisa kok jadi negara industri yang kuat. Kita punya semua yang dibutuhkan, tenaga kerja banyak, sumber daya alam melimpah, pasar besar. Tapi semua itu sia-sia kalau kebijakan kita lebih pro ke importir dari produsen, lebih berpihak ke cukong daripada rakyat. Dan ini masalahnya makin lama makin akut, bro. SDA, kita dikeruk terus tanpa ada strategi jangka panjang. Dulu kita punya hutan luas, sekarang deforestasi gila-gilaan. Dulu kita punya ikan melimpah, sekarang nelayan kecil susah bersaing sama kapal asing. Kita jualin semua kekayaan alam kita ke luar negeri, tapi rakyat tetap miskin. Yang lebih nyakitin, bro, kita ini bangsa yang udah biasa dikhianatin sama pemimpin sendiri. Tiap ada perubahan pemerintahan, janji manisnya selalu sama, industrinya selalu sama. Mau reformasi ekonomi, mau tarik investasi, mau bangun industri lokal. Tapi apa yang terjadi? Praktek pungli tetap jalan, oligarki makin kuat, industri lokal tetap mati, rakyat tetap susah. Gue tanya sekarang, mau sampai kapan kita jadi bangsa yang cuma bisa jual SDA doang? Mau sampai kapan kita jadi pasar buat produk asing, sementara produk sendiri nggak dilindungi? Mau sampai kapan rakyat kita harus keluar negeri buat cari makan, sementara di negeri sendiri nggak ada lapangan kerja yang layak? Sampai kapan kita terus-terusan jadi bangsa yang gampang dipermainkan? Kalau nggak ada perubahan besar dalam sistem ini, gue yakin 10 tahun lagi kita bakal makin tertinggal jauh. Negara-negara tetangga udah ngomongin industri 4.0, kecerdasan buatan, kendaraan listrik, teknologi hijau. Sementara kita masih ribut soal pungli, masih sibuk debat impor barang bekas, masih kesulitan narik investor karena aturan yang absurd. Jadi kalau pemerintah masih ngotot jalan dengan cara yang sama, kita bakal jadi bangsa yang cuma nonton negara lain maju. Kita bakal jadi saksi kehancuran ekonomi kita sendiri. Karena dari awal kita nggak pernah serius bangun industri yang kuat. Indonesia tuh punya potensi besar, bro. Tapi potensi aja nggak cukup kalau kita terus dikelola kayak begini nih, ada perubahan beneran. Kalau nggak, ya siap-siap aja jadi di negara yang terus-terusan dijajah secara ekonomi tanpa ada daya buat bangkit. Semoga dengan video-video ini orang-orang Indonesia diberi kesadaran agar berkurang angka koruptornya dan boleh mengundang investor-investor lain dari luar negara dan tak ada rasa dengki, bukan iri, geng ya. Kalau iri itu kita teringin, biar tak ada rasa dengki dengan Petronas. Tengok Petronas Malaysia, negara jiran kita, yang sering korang hina, yang sering korang rendahkan, dan mungkin ada sebagian kecil yang begitu bencinya kepada Petronas. Dia itu sangatlah berjaya di luar negara, bukan dengan Indonesia, dengan Singapura, apalagi saat ini itu dengan Vietnam, geng. Ya semoga aja, ya harapan saya lah, saya sebagai orang Indonesia itu juga bangga lah hidup di Indonesia sini. Tapi saya akan lebih bangga lagi kalau Indonesia ini semakin berkembang, bahkan mendekati negara maju. Syukur-syukur kalau Indonesia ini negara maju. Tapi harus korang tahu, kemajuan negara itu tak mudah. Yang harus diberantas yaitu tentang mindset keserakahan rakyat ataupun pemerintahan, oknum-oknum yang teringin membesarkan perutnya sendiri ya. Jom di bulan suci Ramadan ini kita berdoa bersama-sama agar orang-orang yang melakukan barang yang tercela ataupun yang kurang baik, semoga diberi kesadaran dan bertaubat lah ya. Sekarang ini sudah kemajuan zaman. Sekarang ini berlomba-lomba untuk mengejar kemajuan. Dengan adanya kemajuan juga mengurangi angka pengangguran. Sekian, terima kasih dari saya. Saya Zainal Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.